adillah sejak dari pemikiran gitu. Iya, betul. Baru akan adil dalam bentuk tindakan. Kerabat Andalas TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Rozi Dateno Putri Anida. Sering disebut Oji aja ya. Betul. Oji. R-nya sering ditinggal. Bu Oji, Iya. tadi kita udah bincang tentang kebijakan publik. Itu apa? Oke. Dan dalam pengambilan kebijakan publik biasanya kan yang diurus itu selalu banyak perempuan ya. Banyak perempuan kan? Sensitif nih, saya juga Sensitif. perempuan Banyak soalnya. perempuan. Tapi kita ingin tahu ini, sepengetahuan Ibu Oji atau dari hasil risetnya, sejauh mana keterlibatan perempuan dalam perencanaan pengambilan kebijakan, terutama untuk dalam pembangunan ya? Bukan dalam pembangunan ya, keterlibatan di pembangunan lah gitu ya. Oke. Perempuan dalam perumusan kebijakan publik. Secara umum negara sebenarnya tidak secara khusus lagi membedakan bahwa ini harus ada keterlibatan perempuan, keterlibatan laki-laki, keterlibatan semua kelompok masyarakat. Yeah. Secara umum nggak lagi dibeda-bedakan begitu, karena kita sudah merasa bebas dan lepas dari pembedaan laki-laki dan perempuan itu. Ya, sudah tidak zamannya membahas itu lagi ya. Sudah tidak zamannya lagi membahas membedakan posisi perempuan dan laki-laki. Tapi kemudian memang kita harus akui pada kondisi ini tetap harus didorongkan yang namanya pengarus utamaan. Pengarus utamaan. Nah, bukan pengarus utamaan perempuan nih, tapi pengarus utamaan gender dalam perencanaan pembangunan. Sehingga seimbang posisinya, karena gender tidak mewakili perempuan kan, tapi mewakili laki-laki, perempuan, dan mewakili semua jenis kelamin. Gender itu artinya jenis kelamin? Fungsi sosial. Fungsi sosial. Fungsi sosial yang dilekatkan. Fungsi sosial yang dilekatkan ya. Iya. Ini gendernya apa ini ya? Jadi kenapa berpengarus utamaan itu tadi, supaya kemudian masing-masing jenis kelamin tadi berperan. Oh, begitu. Jadi kadang sebenarnya bukan perempuannya tidak diarus utamakan Bang Robi, tapi maaf kata pemerintah nggak punya cukup data terpilah yang baik. Apakah ini harus mengarus utamakan perempuan atau yang laki-laki? Sederhananya, kalau mau buat jembatan di sebuah daerah, kalau nggak punya data yang dipilah, data terpilah disebutnya, berapa penduduk perempuan, berapa penduduk laki-laki, berapa lansia, berapa anak, berapa wanita hamil, jembatannya akan begitu saja. Tak bisa mengakomodir kebutuhan kelompok yang tadi banyak. Kita kalau di Kota Padang itu yang paling mudah melihat itu trotoar, mungkin jangan jembatan. Trotoar ya? Iya. Bang Robi sudah menggunakan trotoar Kota Padang yang ada garis kuningnya itu. Yang bagus itu kata orang di Katib itu ya? Iya. Tapi saya coba pakai. Pemandangan saya baik ya. Tidak rusak, saya nggak butuh alat bantu. Tapi kalau saya ikuti jalur kuning itu saya nabrak. Saya nabrak sesuatu ya? Nabrak sesuatu. Iya. Artinya memang banyak aksesoris di situ. Itu tidak fungsional bagi kelompok disabilitas kan? Iya. Padahal tujuannya trotoar itu terus ada blok yang kuning gitu kan di tengahnya itu tujuannya kan membantu kelompok disabilitas. Supaya mereka nggak butuh dipandu, tapi ngikutin itu saja dengan tongkatnya bisa gitu. Bisa. Nah, jangankan kelompok disabilitas, saya yang tak merasa disabilitas saja, tak merasa harus berbelok-belok ya, harus zigzag ya. Harus zigzag gitu. Ini yang artinya bahwa perencanaan pembangunan itu perlu sekali keterlibatan. Di dalamnya itu tadi kalau Bang Robi kan secara khusus
menyebut ini adalah keterlibatan kelompok perempuan. Iya. Karena kenapa saya menyebutnya itu sebagian besar ya, program pemerintah itu kan memang ada perempuannya di situ. Ya. Tapi sejauh apakah betul perempuan membutuhkan program itu atau tidak, ini agak sulit juga gitu kan. Iya. Nah, makanya memang keikutsertaan perempuan dalam keikutsertaan atau keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan itu penting. Sangat penting. Jadi perlu hadir perempuan dalam forum-forum pengambilan kebijakan. Mulai dari bawah ya? Dari bawah, dari level kelurahan, kalau di kabupaten kota dari level nagari gitu ya. Mereka perlu hadir. Karena kalau tidak, mereka akan cenderung untuk menjadi kelompok yang dikenakan kebijakan itu. Jadi tak menjadi aktor dalam pembuatan kebijakan itu akhirnya tak terukur tingkat kepentingannya. Kalau kita tadi di kebijakan publik bahas tingkat kepentingan, maka saat merumuskan perencanaan pembangunan itu, kenapa disebut perencanaan pembangunan? Kan kita sedang menyusun program dan kegiatan apa nih yang akan dilakukan pemerintah selama 1 tahun ke depan. Selama 1 tahun anggaran, itu kan pemerintah harus susun. Ada uang segini, harus dibagi ke banyak kegiatan ini. Nah, apa yang menentukan skala prioritas itu? Kalau perempuan nggak ikut terlibat dalam proses yang seperti itu, banyak kejadian yang menyebabkan kepentingan perempuan itu tak terfasilitasi. Ya. Betul. Saya contohkan ya, sekarang kan lagi RPJMD ini. Iya. Saya pernah tanya sama teman, siapa aja tim apa yang penyusun RPJMD itu, tim percepatan itu kan? Betul. Nah, ada 3 dari partai A, 3 partai B, selebihnya akademisi. Dari nama-nama yang saya sebutkan nggak ada nama perempuan gitu kan? Aduh, jangan-jangan di RPJMD ini nggak ada perempuan nanti. Kalau menurut Ibu itu perlu nggak di tim perumusan RPJMD? Kan ini tuh 5 tahun itu kan? Iya. Tahap pertama mungkin keterwakilan perempuan itu diperlukan gitu, walaupun kemudian kita juga harus akui ya, tak semua perempuan mampu memperjuangkan perempuan itu sendiri, dan tak semua laki-laki tak memperjuangkan kepentingan perempuan gitu. Ada juga laki-laki mungkin kan? Iya, ada laki-laki yang sangat memperjuangkan kepentingan perempuan gitu. Tapi hati-hati ini jadi sangat tidak sensitif nanti. Ketika laki-laki bilang, saya ini sangat memperjuangkan kepentingan perempuan, makanya saya yang mengerjakan semuanya. Hati-hati, itu sudah tidak sensitif. Ketika laki-laki sudah merasa dia mengerjakan semua, saat itu dia tak memberi peran perempuan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si perempuan itu supaya terlibat? Karena kita lihat dari berbagai tingkatan, memang aksesnya memang agak sulit ya. Termasuk di DPRD jumlah perempuan juga nggak berapa. Gitu. Iya, ini menjadi bahasan menarik ya, Bang Rudi ya. Ketika disebut di DPRD jumlah perempuan tak seberapa, padahal pemilih perempuan memilih terbanyak itu mungkin jumlahnya adalah pemilih perempuan. Artinya mungkin bisa kita katakan bahwa perempuan ternyata tidak memilih perempuan. Dan laki-laki yang dipilih tak memperjuangkan kepentingan perempuan. Tapi mungkin akan ada yang mengatakan begini, sudahlah, nggak zamannya lagi memilah ini kepentingan perempuan, ini kepentingan laki-laki, ini kepentingan anak. Nggak zamannya lagi memilah yang begitu. Oke, tapi kita sudah berkeadilan belum? Nah, ke situ ukurannya kalau saya mau mengajak kita semua. Sepanjang kita sudah berkeadilan, kita aman di situ. Tapi kalau kita belum berkeadilan, ya itu yang perlu kita perjuangkan. Emang nggak mau memperjuangkan perempuan khusus, tapi memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan. Narasinya berkeadilan. Berkeadilan. Kalau berkeadilan tuh bagaimana menentukannya? Seimbang perannya, seimbang porsinya. Seimbang perannya, seimbang porsinya. Di daerah pembangunan itu banyak ya yang menyebut-nyebut tentang perempuan. Pembangunan dana untuk kegiatan PKK itu kan untuk perempuan gitu. Oke, kita cek. Betulkah untuk perempuan?
seberapa banyak yang berkegiatan di situ, atau perempuan jadi objeknya? Cuma sedikit aja, objek aja kayaknya. Iya, jadi objek yang Selesai dikumpulkan. acaranya udah Iya, bubar gitu kan. yang melakukannya laki-laki, yang datang ke kegiatannya laki-laki, yang ngasih penyuluhannya laki-laki, yang kasih sambutannya juga kasih laki-laki. sambutannya laki-laki, nanti perempuannya pulang bubar, nggak dapat apa-apa, paling dapat uang transportasi. Iya itu. Paling mentok itu. Di perencanaan juga saya lihat seperti itu, paling 2 orang diwakili perempuan. Kalau musrembang seperti itu kan. Dan itu lebih buruk lagi karena kemudian itu benar-benar kayak hanya pemenuhan hitungan saja gitu ya. Karena undang-undang mensyaratkan betul bahwa perempuan harus ada dan terlibat dalam musrembang. Kalau tidak, maka banyak ketentuan yang harus diikuti oleh daerah untuk itu. Maka daerah kemudian nggak tahu juga, merasa ribet barangkali melibatkan banyak kelompok perempuan itu gitu ya. Makanya perempuan yang datang itu aja ya? Iya, dan kemudian saya terganggu sebenarnya dengan istilah kekuatan kelompok emak-emak. Saya terganggu dengan bagi saya power of emak-emak. Power of emak-emak gitu ya. Bagi saya itu adalah bentuk diskredit yang sangat luar biasa. Bentuk ya melecehkan intelektualnya perempuan gitu. Tapi perempuan juga bangga menyebut dirinya the power of emak-emak gitu ya. Kalau dia teriak-teriak di situ ya. Iya, jadi dia udah merasa ya kan jadi berubah kalau saya teriak-teriak gitu kan. Saat itu kan kalau Bang Udi merasa terganggu nggak ada perempuan teriak-teriak, akhirnya iyain aja gitu. Iya, pastilah. Nah, padahal ini kan tak menunjukkan kecerdasan intelektual kelompok yang secara seimbang. Ini yang menurut saya masih perlu diperjuangkan. Masih perlu diperjuangkan. Iya. Wadahnya kan masih terbuka untuk itu. Banyak sekali wadahnya untuk itu. Cuman kalau dibilang mungkin tingkat kesadaran gitu ya terhadap peran yang berkeadilan tadi yang belum. Peran berkeadilan. Iya. Selain itu, kalau boleh saya berpendapat ya. Tentu. Perempuan itu kan juga sibuk, perannya juga ganda gitu kan. Jadi keikutsertaannya juga berpengaruh sepertinya. Karena gini, ini perlu kita bersepakat. Peran ganda itu juga sebenarnya harus dimiliki oleh laki-laki. Iya. Nah, kenapa laki-laki tak mengambil peran ganda juga? Nah, ini masalah ini. Kenapa kemudian hanya perempuan yang dikatakan berperan ganda? Artinya di benak kelompok laki-laki atau di benak kelompok perempuan di pemikiran mereka bahwa pekerjaan mengurus anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah tangga ini adalah tugas perempuan. Padahal dalam agama sendiri pun harus bapak yang berusaha. Iya. Nah, kalau ini sudah selesai baru dia merasa nyaman, kalau perempuannya baru merasa nyaman untuk keluar. Padahal kan kalau dia komunikasikan dengan baik di dalam rumah tangganya, saya akan mengambil peran di luar sebesar ini, sebesar keterlibatan seperti ini. Akan ada pekerjaan-pekerjaan di rumah yang tak akan selesai. Kamu bisa membantu? Atau laki-laki yang menawarkan proses itu. Gitu ya. Kamu pergilah musrembang, dia saya yang mencuci, saya yang ini. Tapi kalau ada perempuan yang pergi musrembang tanpa mencuci dulu di rumah, dengan ketidakperan yang berkeadilan tadi, cenderung terjadi keributan kan dalam rumah tangga. Lapai lo keluar, gitu kan? Iko belum selesai. Padahal peran di dalam rumah itu kan peran berdua. Makan berdua, menggunakan rumah berdua. Semua dilakukan berdua. Iya, terus kenapa tanggung jawab bersih-bersihnya perempuan aja? Iya. Dan kenapa harus berlebih peran laki-laki keluar? Itu pertanyaannya. Iya, kenapa laki-laki merasa punya hak lebih untuk mengakses publik ketimbang perempuan? Kalau sejauh ini di Sumatera Barat, bagaimana keikutsertaan perempuan itu lihat? Masih kalau dikasih grade misalnya dari angka 5 sampai 10 itu, pada grade mana dia perempuan? Saya belum mau jawab grade-nya. Saya mau ngambil contoh dulu. Di parlemen berapa orang perempuan? Hitung aja angkanya. Cuma 3 orang. 3 orang. Yang di provinsi ini ya. Kota Padang. Berapa orang perempuannya?
yang di parlemen. Kayak segitu-segitu juga. Segitu-segitu juga. Tapi ada kejutan Bang Robi. Di birokrasi ada banyak perempuan. Banyak perempuan. Nah, lalu kemudian apakah itu sudah menjadi indikator menaikkan grade tadi? Makanya saya mau ngasih contoh Saya dulu. pernah bilang sama seseorang, ini perempuan kan sudah merambah juga di sektor publik, saya bilang kan. Ya. Bahkan di SPBU bahkan banyak perempuan malah. Iya. Betul. Apakah itu sudah tidak berkeadilan lagi? Ketika, ini protes laki-laki ini Bu Oji. Ketika dia menanggung beban ganda, tak berkeadilan. Tidak berkeadilan. Iya. Jadi sekali lagi prinsip berkeadilan itu bukan siapa yang banyak atau siapa yang dapat sedikit kan? Iya. Proporsional gitu. Jadi sepanjang dia, aku bahagia kok Bang di rumah, masak dulu, cuci piring dulu, terus selesai, baru keluar rumah, berkegiatan, balik lagi, bersih-bersih lagi. Ada perempuan yang mengatakan dirinya bahagia melakukan itu. Sesungguh-sungguhnya bahagia ya. Iya, sesungguh-sungguhnya bahagia yang tidak dikamuflase oleh kepentingan, maka is okay, jalani. Tapi ketika dia merasa terbebani oleh peran itu, maka itu yang perlu dia komunikasikan. Di daerah pun seperti itu. Hari ini dalam perencanaan pembangunan daerah dikatakan perempuan terlibat, harus ada sekian persen perempuan hadir, baru bisa. Anggaran daerah baru bisa dicairkan kalau ada alokasi dana khusus untuk perempuan. Oke, di atas kertas. Seberapa itu mampu memberdayakan? Memberdayakan tak hanya perempuan yang memberdayakan kelompok masyarakat gitu. Di provinsi juga ada biro pemberdayaan perempuan misalnya. Iya, betul. Jadi secara struktural kita sudah lengkap. Alatnya secara struktural. Berarti apa lagi yang harus diperbaiki? Secara ini lagi, non-struktural. Non-strukturalnya kemampuan kita beradaptasi dengan budaya. Iya, di Sumatera Barat ini mungkin riuhnya di situ kalau saya rasa. Riuhnya ini orang selalu mengatakan nggak begitu adatnya perempuan. Iya. Di Minang tuh hanya dikenal sumbang 9, sumbang 12 tuh untuk perempuan. Tak ada sumbang 12 untuk laki-laki. Iya. Tapi buruk nggak menurut abang laki-laki yang mendakak orang di tengah jalan, sweet gitu, sumbang nggak? Saya terganggu nanti. Iya, tapi kenapa nggak dicatat sebagai sumbang juga? Iya. Artinya itulah bentuk ketidakberadilan kita, gitu ya. Dan kita harus jujur mendialogkan itu. Kadang ini yang terlalu kalau kita terlalu membahas dalam langsung cap-cap. Dia tak beradat. Kalau ya itulah kondisinya memang seperti itu ya. Iya, saya sadari betul Bang Robi. Walaupun misalnya dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kami kemerdekaan itu sudah utuh gitu ya. Tapi saya sangat sadari betul bahwa lingkungan sosial tak seutuh itu menerima kami. Apalagi yang kata-kata sumbang tadi kan. Iya, betul. Mulai dari duduk ada aja sumbangnya kan. Dan hanya perempuan yang punya sumbang itu. Seakan-akan bagi laki-laki tak ada sumbang itu. Nanti kita bahas soal sumbang aja lagi nanti. Lalu apa yang harus disiapkan supaya keterlibatan perempuan itu bisa maksimal dalam pengambilan kebijakan ini? Menyiapkan kecerdasan. Kecerdasan ya. Kecerdasan publik, kecerdasan sosial, emosi, segala macam. Akses termasuk? Akses sebenarnya sudah. Negara akan katakan tidak ada akses yang kami tutup untuk perempuan. Malah untuk bidang politik ada afirmasi khusus untuk perempuan. Negara sayang sama perempuan. Hati-hati ya diksinya. Hati-hati juga ya. Iya, diksi-diksi begitu bisa menyebabkan diskredit terhadap. Diskredit juga ya. Ini harus hati-hati juga nih ngomongnya. Oke, kita rubah lah. Semoga kata-kata tadi dia tidak dipermasalahkan. Karena kemudian ketika ada penempatan khusus terhadap perempuan, lalu itu karena dia perempuan, bukan karena ingin menciptakan berkeadilan. Saat itu ada ketidakadilan di kepala kita. Jadi kalau Pramudia kan pesannya gitu ya. Adilah sejak dari pemikiran gitu. Iya, betul.
baru akan adil dalam bentuk tindakan Iya, seharusnya. biasanya kan apa yang dipikirkan itu tercermin dari Tindakan. ya, tercermin dari tindakan. Ya. Betul. Oke Bu, Oke, terima kasih siap. atas kehadirannya di Andalas TV. Terima kasih juga Semoga sudah diundang. Apa yang kita bincangkan bermanfaat, terutama sesi keduanya tentang perempuan. Ya. Iya. Perlunya peningkatan kecerdasan intelektual. Ini butuh agak panjang waktu berbincangnya Iya, seperti ini. karena membahas perempuan ini nggak cukup waktu yang sebentar kan. Membahas laki-laki juga nggak cukup Nggak waktu cukup, yang ya. sebentar. Karena laki-laki itu rumit juga sebetulnya. Sama rumitnya. Sama rumit. Iya, sama. Artinya memang harus fleksibel di situ. Iya. Fleksibel dan apa namanya, untuk menjaga keseimbangan ya harus fleksibel. Iya. Harus saling memahami. Betul. Termasuk dalam pengambilan kebijakan pembangunan tadi. Iya. Oke, terima kasih Bu Oji. Jangan Terima kasih, pernah Bang bosan Budi. datang ke Andalas TV. Siap. Dan kita juga siap nih untuk tema-tema berikutnya. Oke. Karena akan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang mungkin pro kontra ya. Pro kontra dalam masyarakat. Apalagi kita dengan banyak keberagaman, kebinekaan. Iya. Dan saya yakin apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk Kebaikan masyarakat. kebaikan masyarakat, kebaikan rakyat. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita. Semoga apa yang kami dialogkan bermanfaat dan sampai jumpa.